Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pengadaan, apa kabar? Kali ini aku mau sharing ke teman-teman terkait aplikasi Sirup untuk user ID admin PPE. Nah, untuk teman-teman di luar sana mungkin bertanya-tanya admin PPE itu tugasnya apa sih di aplikasi Sirup gitu. Nah, tugas admin PPE sendiri di aplikasi Sirup itu untuk meng-create satuan kerja, kemudian mengaktifkan satuan kerja, juga meng-create akun KPA. Jadi akun KPA dan akun PA, kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran. Jadi pada saat teman-teman mengajukan, kan misalnya di anggaran tahun 2021 nih. Nah, kemungkinan di tahun 2022 itu belum diaktifkan. Nah, yang untuk petugas yang mengaktifkan itu adalah admin PPE yang ada di LPSE. Oke, caranya mengaktifkan gimana? Yuk, kali ini aku pandu untuk admin PPE-nya ya. Jadi pertama-tama kita buka dulu untuk aplikasi. Oke, sebentar. Nah, ini. Ya, kita buka aplikasi Sirupnya di sirup.lkpp.go.id. Untuk yang aku pakai ini adalah versi pelatihan ya. Di pojok kanan atas itu ada tombol untuk masuk, kita klik. Kita masukkan user ID dan passwordnya, kemudian kita klik submit. Jadi ini user ID untuk PPE. Nah, user ID PPE ini LPSE dapatnya dari LKPP. Jadi teman-teman LPSE bisa tanya ke LKPP untuk user ID admin PPE untuk login ke dalam aplikasi Sirup ya. Oke, kita masukkan user ID dan passwordnya, kemudian kita klik submit. Nah, dia otomatis akan masuk ke halaman berandai seperti ini. Jadi yang terlihat adalah struktur anggarannya. Nah, tadi aku udah bilang ke teman-teman bahwa tugas dari admin PPE adalah meng-create satker, meng-create akun KPA atau PA, kemudian juga meng-create, bukan meng-create, tapi mengaktifkan satkernya gitu ya. Tapi untuk menu-menunya sih kurang lebih sama seperti ini. Jadi ada rekap, ada RUP, struktur anggaran, rencana kerja anggaran, penyedia dan swakelola, kemudian bisa cari paket, kelola data. Jadi di sini kita bisa lihat di admin PP ada kelola satuan kerja untuk meng-create satuan kerja masing-masing yang diajukan oleh teman-teman. Kemudian juga kelola pengguna untuk meng-create akun KPA dan PA. Selanjutnya juga bisa melihat kelola PKKR. Jadi ini memantau lah istilahnya memantau satker-satker yang ada di bawah naungan admin PPE tersebut gitu ya. Kemudian bisa menu unduh, di sini ada untuk materi dan paket telepon. Jadi ini kurang lebih sama. Oke, ini kurang lebih sama, cuma memang ininya aja nih, nambah nih. Di KPA juga ada sih, ini sama semua sih, cuma beda kewenangan aja. Ya, beda kewenangan untuk pembuatan user ID. Oke, yang pertama-tama kita kelola satuan kerja dulu. Jadi nanti nih, kelola satuan kerja. Di sini ada tombol untuk tambah satuan kerja. Jadi ini nanti bisa banyak nih, kan ada nomor, nama satuan kerja, nama KPA, kode satuan kerja, tahun aktif, jenis satker dan action. Jadi di sini kita bisa klik tambah satuan kerja kalau memang satuan kerja yang diajukan oleh teman-teman satker ini belum muncul di sini satkernya gitu ya. Kita klik tambah satuan kerja. Di sini kita bisa ada pilihan untuk pilih ada untuk dana pusat, dana tugas pembantuan, dan dana dekonsentrasi. Jadi sekarang memang untuk dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi diserahkan ke masing-masing pemberi dananya gitu. Jadi misalnya kebetulan aku kan di LPS Kementan nih gitu. Jadi LPS Kementan itu memiliki beberapa eselon yang memberikan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Kalau dulu untuk satuan kerja dan segala macam diserahkan ke LPS Pemprov-nya gitu. Nah, sekarang dikelola oleh KLDI gitu ya. Makanya di sininya tadinya nih awalnya di sini hanya ada pilihan satuan kerjanya pusat aja. Tapi karena sekarang dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi diserahkan ke Kementan, jadi di sini ditambahkan menunya di KLDI. Oke, nah ini tergantung nanti ya, tergantung nanti teman-teman yang mengajukan itu milihnya apa gitu. Jadi di sini bisa pilih tergantung ya, misalnya tugas pembantuan. Oke, ini jadi beda-beda nih. Jadi kalau satuan kerjanya kita pilih pusat, di sini hanya muncul nama satker, kode eselon, kode satker, dan aktif tahun berapa. Kemudian dia badan layanan umum atau bukan. Tapi kalau kita pilih tugas pembantuan,
ada tambahan pemerintah daerah. Nah, inilah kenapa di menu konten khusus ada formulir untuk pembuatan akun KPA dan PPK, dana dekonstruksi dan tugas pembantuan, itu sudah diberikan form khususnya gitu. Jadi form itu harus diisi lengkap sehingga memudahkan admin PPE untuk menginput di sini gitu ya. Misalnya tugas pembantuan, pilih daerahnya, misalnya daerah ada nggak ya sini? Misalnya Aceh aja ya, Aceh. Nama satkernya Dinas Pertanian Aceh Latihan, oke. Nah, kode eselonnya ini adalah kode eselon yang memberikan dananya, gitu. Jadi yang memberikan dana tugas pembantuan itu. Nah, ini teman-teman yang daerah yang tahu, gitu. Jadi bukan diisi dengan kode kementerian, tapi diisinya dengan kode eselon atau kode yang memberikan dananya. Misalnya kalau dari Dijen Hortikultura di Kementan ya, di Dijen Hortikultura itu nomornya nomor berapa, PSP nomor berapa, gitu ya. Jadi bukan 018 kode Kementerian Pertanian. Misalnya 03, aku juga nggak tahu nih 03 mana gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman admin PPE bingung, di sini ada yang tanda tanya nih, bisa diklik. Nah, di sini bisa kelihatan nih kode eselon satunya. Jadi kode unit eselon satunya, oke? Nah, selanjutnya kode satker. Nah, kode satker biasanya terdiri dari 5 digit gitu ya. 6 ternyata. Ada 6 digit ya, ada 6 digit kode satkernya. Kemudian nanti di dalam formulir sini ada menu untuk ini aktif tahunnya tahun berapa. Misalnya tahun 2021, kemudian kita klik simpan. Nah, nanti kalau berhasil disimpan, di sini ada keterangannya. Satuan Kerja Dinas Pertanian Aceh Latihan berhasil ditambah aktif pada tahun 2021. Gitu ya. Nah, gimana kalau ternyata dia aktif sampai 2022 gitu ya. Nah, untuk mengaktifkannya gimana? Gitu. Nah, untuk mengaktifkannya sama caranya bisa klik di sini nih. Ini kan udah masuk ya. Tadi kan hanya ada tes Kementan 1, sekarang udah ada Dinas Pertanian Aceh Latihan. Untuk nama KPA masih kosong, nanti kita create nanti untuk pelatihannya. Kemudian ada kode satuan kerjanya, kode tahun aktifnya masih 2021. BLU-BLUD-nya tadi tidak ada pilihannya, jadi diajukan aja. Jenis satkernya ini tugas pembantuan. Nah, ternyata tugas pembantuannya ini diperpanjang sampai 2022. Nah, caranya ini ada di kolom action, ada yang pensil dan kertas untuk ubah satuan kerja, diklik. Nah, setelah itu kita tinggal klik aja tambahannya nih di sini nih. Tergantung dia aktifnya sampai tahun berapa, kurang lebih seperti itu ya. Nanti tinggal disimpan. Jadi nanti di sini terlihat ada keterangannya berhasil diubah aktif tahun 2021-2022. Di sini tahun aktifnya juga udah 2021-2022. Tapi nama KPA-nya masih NA, jadi ini belum diisikan. Nah, gimana caranya supaya KPA punya user ID? Nah, kita bikin dulu, ada di halaman ini. Oh iya, kalau mau hapus juga bisa. Kalau mau hapus caranya gini ya, tinggal klik aja nih yang tanda tong sampah di kolom action. Nah, nanti akan ada keterangan notification seperti ini. Apakah Anda yakin akan menghapus satuan kerja ini? Kalau memang yakin, silakan klik hapus. Kalau memang tidak yakin atau ini, kita klik batal. Ya. Nah, kalau kita hapus berarti nanti KPA nggak bisa login ke dalam aplikasi. Nah, itu teman-teman harus ingat ya. Dan nanti akan ngaruh ke satuan kerjanya pada rekap nasional. Jadi kalau misalnya nih teman-teman KPA sudah upload, nah ternyata kehapus oleh admin PPE atau gimana gitu ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi ke satuan kerjanya. Jadi nanti di rekapnya dia akan menghilang juga gitu ya. Oke, ini karena contoh aku klik hapus. Sip. Nah, di sini ada notifikasi berhasil dihapus tes Kementan 1. Oke, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita mau create ininya, akun KPA-nya ya. Jadi caranya admin PPE, klik menu kelola data, pilih kelola pengguna. Nah, pilih kelola pengguna, di sini ada 3 tombol. Tombol pertama itu untuk tambah pengguna anggaran KL atau kementerian lembaga. Kemudian di tombol kedua itu KPAD KonTP, jadi untuk create
akun KPA, dekon, dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Kemudian ada yang tombol ketiga untuk tambah KPA KL gitu ya. Jadi ini untuk kuasa pengguna kementerian dan lembaga. Kita coba satu-satu ya masing-masing. Nanti hasil yang sudah kita inputkan akan muncul di kolom yang di bawah ya. Oke, kita klik dulu. Pertama aku mau create akun pengguna anggaran untuk kementerian dan lembaga. Oke, di sini udah di form tambah pengguna, role-nya sudah otomatis karena kita tadi pilihnya plus PAKL, username-nya ini karena aku tadi save ya, jadi ini aku PAKL titik, ini sebenarnya nggak cocok ya, tapi nggak apa-apa lah, ini kan contoh aja ya, username misalnya PA Kementan gitulah, misalnya ya ini PAKL Kementan, passwordnya oke. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, masukkan nama lengkap. PAKL Kementan. Contoh. Jabatannya Menteri. Oke. Emailnya. Sip. Kalau sudah diisi lengkap, kita klik simpan. Nah, seperti ini ya, kita klik simpan. Nanti namanya, oh ini username-nya sudah digunakan. Nah, kalau misalnya username-nya sudah digunakan, berarti dia tidak bisa dipakai lagi, jadi harus kita ganti. Kita lihat dulu ya. Kelola data, kelola pengguna. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Ini kalau teman-teman wondering kenapa ya pakai ininya apa namanya pakainya Zoom, karena yang biasa pakai buat ngerekam kok error gitu. Jadinya aku coba pakai Zoom ini nyobanya. Oke. Jadi ini sekalian jalan. Oke. Nah, ini sudah berhasil. PAKL Kementan contoh berhasil dibuat. Jadi, setiap kali kita berhasil simpan, di sini akan muncul ya. Notifikasinya kayak gini. Dan kalau gagal pun nanti akan ada keterangan yang kenapa gitu. Oke. Di sini udah muncul satuan kerjanya tadi belum dipilih ya. Belum dipilih karena kan udah masuk ke Kementan ini gitu ya. Ini PAKL, oke. Nah, kalau untuk KPA Dekon TP, ini sama aja, kita klik dulu KPA Dekon TP, tapi kita harus memilih dulu nih tahun aktif satuan kerjanya kapan, gitu ya. Yang pasti harus create satker dulu. Nah, satkernya harus diaktifkan tahunnya harus diaktifkan dulu. Karena kalau tahunnya tidak diaktifkan, nah teman-teman pilih di sini, ini nanti nggak akan muncul pas dicari namanya gitu ya. Ini 2021, tadi aku tugas pembantuan ya, kemudian kita klik tambah. Oke. Jadi kalau misalnya nih teman-teman belum aktifkan di kelola data, kelola satuan kerja belum diaktifkan, nanti di sini dia nggak akan muncul satkernya. Oke. Jadi ini harus diaktifkan dulu, baru pilihlah yang kayak tadi ya. Dinas Aceh, latihan. Ini KPA ya, KPA di Stan Aceh. Contoh. Latihan ya, latihan. Oke. Masukin lagi passwordnya. Jadi ini kayak konfirmasi gitu. KPA di Stan TP. Ini KPA TP ya.
kepala dinas, XXX, NIP-nya dimasukin. Oke, 18 digit. Pilih golongannya, masukkan nomor teleponnya, masukkan emailnya. Nah, yang harus teman-teman ingat, untuk email, jadi gini, di sini di aplikasi Sirup ini, satu PPK bisa memiliki banyak user ID gitu, karena dia mungkin mendapatkan dana Dekon TP dari berbagai eselon gitu. Jadi kalau misalnya nih di Stan Aceh ini dapat dana tugas pembantuan dari perkebunan dan dari tanaman pangan. Kemudian dapat dana Dekon dari PSP. Berarti kan dia ada menerima 3 dana nih. Nah, berarti PPK itu atau KPA dan KPA-nya memiliki 3 user ID masing-masing. Jadi KPA di Stan Aceh latihan untuk yang TP, kemudian TP apa nih, misalnya TP Bun, misalnya gitu ya, dari perkebunan, kemudian nanti ada lagi dari tanaman pangan, berarti KPA TP Tantang, kemudian dapat dana Dekon lagi dari PSP, berarti KPA Dekon PSP gitu. Jadi nanti dia akan dapat banyak user ID gitu. Nah, untuk emailnya, sayangnya untuk emailnya ini nggak boleh sama gitu. Jadi walaupun satu orang yang make nih, misalnya KPA di Stan TP Bapak A lah ya, misalnya Bapak A ini dapat punya 3 user ID, untuk emailnya ini nggak bisa sama gitu. Jadi yang paling pertama tuh biasanya yang paling original, benar-benar alamat email dan data bapaknya. Yang mungkin yang user ID kedua dan ketiga nanti emailnya harus dimodifikasi gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil ya dibuat, dia muncul di sini. Oke. Nah, untuk KPAKL ini bisa dilihat nih tambah pengguna di sini tahun aktif satuan kerjanya aja. Tapi untuk Untuk pemilihan di sininya nggak ada ya kayak Dekon TP tadi ya, karena memang tidak ada pilihan. Ini tinggal kita tambahkan satuan aktif. Tahun aktif satuan kerjanya, kalau udah dipilih berarti di warnanya hijau, kemudian klik tambah biru. Nah, role sudah otomatis PA-KPA, satuan kerjanya, karena tadi aku nggak buat satker kan, nggak buat satker, jadi di sini tidak ada pilihan. Ya, tadi kan hanya Dekon TP. Kalau mau muncul, kita create lagi kelola satuan kerja, kelola data kelola satuan kerja, kemudian kita klik tambah satuan kerja, kita pilih pusat, nama satkernya misalnya Ditjen Hortikultura Latihan ya. Kode eselonnya aku juga nggak tahu nih, 03 aja deh. Satkernya ini 1 2 3 4 5 7, tahun aktif 2021. Kemudian apakah dia badan layanan umum? Kalau bukan kita pilih radio buttonnya yang tidak. Kemudian klik simpan. Oke. Kode satker sudah terpakai. Nah, ini sudah ada, tapi nama KPA-nya belum ada. Nah, kita bisa create. Di sini terlihat ya, jenis satkernya pusat. Kelola data, kelola pengguna, kita akan create untuk user si KPA-nya. Oke, 2021. Kemudian kita klik tambah. Kan dia otomatis muncul. Kemudian user ID-nya kita bikin KPA Horti latihan. Nah, oke, passwordnya. Nama lengkapnya masukin kepala Horti aja ya. Dirjen Horti. Nah. Ibu Eksa. AUP. Kemudian NIP-nya dimasukin, ini 18 digit. Golongannya dipilih, nomor teleponnya dimasukkan, emailnya tidak bisa sama, jadi diakalin aja. Oke. Kemudian klik simpan. Nah, di sini sudah berhasil dibuat. Oke. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini di bawah nih ada 5 baris.
Untuk username tidak bisa diedit, tapi untuk nama, kenapa saya juga memberi memberi username ini berdasarkan nama Satker? Karena yang bisa diubah adalah nama pemegang dari akun-akun username ini. Gitu. Jadi kalau misalnya nih di Horti ada pergantian KPA, itu tinggal diajukan saja. Untuk di Kementan sudah ada formnya di menu konten khusus. Jadi teman-teman tinggal isi, kemudian lengkapi persyaratannya, dilampirkan dan bisa di-email ke lps@pertanian.go.id. Oke. Nah, di sini jadi kita bisa ganti nama pemegang akunnya gitu ya. Nah, selanjutnya di menu admin PPE ini juga bisa mengatur untuk kelola pengguna ini gitu ya. Jadi di sini ada kelihatan nih di sini nih ada nomor, username, nama KPA-nya, KL asalnya dari mana, satuan kerjanya dari mana, kemudian dia perannya apa? Apakah sebagai PA-KPA, sebagai RUP, sebagai PAKL atau apa? Nah, di kolom action di sini ada 3 tombol ya. Kalau yang tadi kan hanya 2 tuh di kelola Satker ya, hanya ada edit dan hapus. Nah, kalau di sini ada 3 action yaitu untuk edit, ya untuk edit penggunanya. Jadi yang dirubah bukan user ID-nya tapi edit penggunanya. Kemudian di sini ada tombol untuk menonaktifkan pengguna yang dalam lingkaran terus ada tanda panah ke bawah. Sama di sini ada yang gambar kunci untuk ganti password. Gitu. Oke, kita coba ya. Untuk ubah pengguna, nama penggunanya kan tadi Pak Hairil Anwar nih. Terus kita ganti jadi yang lain gitu ya. Kita klik yang gambar pensil dan kertas untuk ubah pengguna. Nanti halamannya hampir sama seperti pada saat kita membuat admin KPA pertama kali, oke? Nah, di sini role-nya sudah jelas sebagai apa, tidak bisa diubah, namanya bisa diganti. Oke, untuk satuan kerja juga tetap, jabatannya bisa diedit. Jadi yang abu-abu ini nggak bisa diedit ya, sisanya bisa diedit. Oke. Nah, terus di sini NIP-nya juga pasti otomatis berubah. Untuk email di sini bisa tetap bisa sama, bisa berbeda gitu. Jadi ini nggak ngaruh kayak tadi pas kita pembuatan akun kelola pengguna tuh gitu ya. Nah, di sini nomor telepon bisa diinputkan kalau memang berubah ya kan. Untuk ininya untuk SK-nya kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, itu tadi kita sudah melakukan perubahan data untuk ini KPA tes Kementan ya. Nih di tes Kementan ini dia. Oke, kalau untuk menonaktifkan silakan langsung diklik aja di sini langsung diklik nih. Ya, ini langsung diklik tombol nonaktifkan pengguna. Nanti akan keluar notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin akan menonaktifkan Sapardi? Nah, kalau memang yakin silakan aja gitu. Misalnya Satker sudah tidak aktif lagi atau ada penggantian KPA gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk penggantian KPA sih nggak perlu sampai ubah user ID sih biasanya gitu ya. Misalnya Satker sudah tidak aktif lagi. Oke, kemudian kita klik nonaktifkan. Jadi kalau sudah dinonaktifkan berarti KPA nggak bisa login. Oke. Nah, tombolnya di kolom action juga dia akan berubah. Dia akan ada lingkaran seperti ini, forbidden gini loh. Gini, ada keterangannya akun sudah nonaktif. Tapi gimana kalau ternyata pengen diaktifkan lagi bisa nggak gitu? Bisa, ini tinggal diklik aja nih. Diklik. Ternyata nggak bisa deh. Kayaknya waktu itu bisa deh, bisa diaktifin. Tapi ini ternyata nggak bisa ya. Oh, karena sudah nonaktif. Oke, jadi ternyata nggak bisa, guys. Ternyata nggak bisa. Oke, jadi ini harus hati-hati ya. Kemungkinan berarti kalau mau mengaktifkan lagi, kemungkinan harus minta tolong sama LKPP deh berarti. Sesat banget ya aku. Oke, jadi kalau untuk KPA sih bisa kalau KPA kalau nggak salah bisa mengaktifkan kembali PPK. Tapi nanti kita coba deh. Kalau terakhir kali aku nyoba sih waktu itu sempat bisa mengaktifkan ulang PPK via KPA ya. Tapi kalau untuk yang ini berarti tidak bisa. Ini kalau sudah dinonaktifkan berarti dia benar-benar sudah tidak bisa dipergunakan kembali. Ya. Oke, next untuk menu berikutnya adalah menu ganti password ya. Kita klik tombol ganti passwordnya. Di sini passwordnya kita bisa inputkan 1234566.
biasanya akan keluar, nah seperti ini. Kalau dulu kan bebas tuh, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sekarang, kalau misalnya kita input ganti password itu standar, gitu, nanti akan keluar seperti ini. Silakan isi password baru dengan panjang karakter minimal 8 karakter menggunakan kombinasi minimal 1 huruf kapital dan angka. Gitu. Jadi nggak bisa cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Misalnya A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, A 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, masih belum ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dia akan hilang nantinya gitu ya. Jadi intinya sih harus mengikuti itu aja, nanti keterangannya yang tadi akan hilang gitu. Oke, kalau sudah silakan klik simpan. Nanti seperti biasa akan ada notifikasi warna hijau di sini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk admin PPE. Sebenarnya kalau untuk admin PPE lebih repot di saat misalnya akhir-akhir tahun atau awal tahun, saat teman-teman Satker itu mau memperpanjang tahun aktif Satkernya gitu. Terutama untuk dana Dekon TP, karena takutnya gini, pada tahun ini dapat dana, tahun depan misalnya ada peralihan tidak dapat dana dari eselon tertentu gitu. Nah, jadi kita nggak bisa langsung mengaktifkan terus-menerus sampai tahun kesekian gitu. Mungkin kalau untuk satker-satker yang memang di bawah lingkupnya, contohnya di Kementan kan ada sekitar 11 eselon 1 yang dari pusat tuh ya. Jadi kemungkinan ya kalau untuk yang eselon satunya itu kan udah pasti diperpanjang gitu kan. Nah, harus dicek juga apakah nomenklaturnya untuk nama satkernya itu sesuai gitu. Kadang-kadang mungkin ada pergantian nama gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Misalnya Biro Keuangan dan Perlengkapan itu aktif sampai tahun 2020. Sebenarnya itu satkernya masih ada, tapi 2021 dia berganti jadi Biro Keuangan dan BMN. Nah, itu kan berarti kan harus ganti kan. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Jadi memang agak repot pada saat di akhir-akhir tahun atau awal tahun saat banyak yang ingin memperpanjang tahun aktif Satker. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh iya, jangan lupa tahun yang di sini ini, yang di samping tombol login ini berguna ya. Ini untuk mengganti tahun aktif dari aplikasi sirupnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang membutuhkan ingin lihat-lihat tahun 2020, 2021, 2019 tinggal diklik aja tahun-tahun di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga yang aku jelaskan bisa membantu teman-teman, terutama admin PPE yang baru bergabung dengan LPSE, kemudian ternyata ditugaskan sebagai admin PPE, terus bingung, aduh admin PPE ngapain nih di aplikasi sirup gitu. Aku harus ngapain? Nah, kurang lebih sih seperti itu yang mainnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman diminta untuk memantau atau segala macam, di sini bisa sih ada menu unduh, ada menu untuk paket RUP. Jadi bisa melihat untuk data-data teman-teman yang sudah uploadkan RKKL ke dalam aplikasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih lanjutnya lagi, untuk bikin aku tambah semangat lagi bikin video, teman-teman bantu dong untuk subscribe, share, like video aku kalau memang berguna. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman, jadi pekerjaan teman-teman jadi lebih mudah dengan melihat video-video aku. Sekalian dong komen kira-kira mau ngebahas soal apa lagi videonya. Jadi aku bisa siapkan dan bisa sharing juga ke teman-teman semua. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa log out teman-teman.